Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Mitra Persada FM yang dirahmati Allah, kita bersyukur alhamdulillahirabbil alamin masih diberi kesempatan oleh Allah. Pada hari ini kita bersama-sama mempelajari firman Allah di dalam kitab Al-Qur'an. Kita sudah sampai surat Al-Hijr, ya, juz 14. Surat Al-Hijr itu maknanya tempat yang tinggi. Dulu kaumnya Nabi Soleh itu berada di posisi dataran tinggi. Itu juga namanya Ashabul Hijr. Hari ini kita membaca dan mempelajari tafsir Jalalain ayat 16 dan seterusnya. Mitra Persada, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Marilah kita bertakwa kepada Allah dan jangan sekali-kali kita meninggal kecuali tetap beragama Islam. Agama Islam itu apabila sudah dipeluk, dipegang, maka menyebabkan amal kita itu diterima karena ada syarat, yaitu harus beragama Islam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ja'alna fis samaa'i burujan wa zayyanaha lin-nazirin. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ja'alna, lan yakti teman-teman wus ndadekake sapa ingsun Allah fis samai ing dalam langit burujan ing pira-pira lintang isnai asyara, ada 12 buruj, ya. Nah, ini bintang yang besar-besar, bisa dimaknai planet yang besar-besar. Alhamlu wasauru wal jauza'u wasurtanu wal asadu wasumbulatu wal mizanu wal akrab wal kaus wal judi wadalun wal hud. Al-hud ini bintang Cancer, ya, cancer. Bahasa Inggris lah, ini tidak dikenal di Indonesia, diganti bintang apa begitu. Ada lagi Asurton, ya, bintang kalojengking, itu bahasa Inggrisnya. Wal asad, harimau, itu biasanya bintang Leo, ya, bintang Leo. Dan akrob itu juga tunggang atau ya kalajengking, dan lain-lain tersebut. Jadi ini pengistilahan ini adalah manusia yang memberi. Jadi supaya istilahnya ditengeri, supaya ketahuan ini bintang ini begitu. Yang biasa kita lihat kalau di pagi hari itu ada bintang yang besar menyala dengan terang di bagian timur, kira-kira jam 8 pagi atau setengah 9 itu. Termasuk itu. Wahya utawi burujan manazilul kawakibi as-sab'ati, tempatnya bintang-bintang yang 7. Lagu anak kecil itu, bintang kecil di langit yang biru, ya. Kemudian wazayyanna, lan maes-maesi sapa ingsun Allah ing langit ing sama bil kawakibi kelawan pira-pira lintang lin nazirina kanggo wong-wong kang ningali
ini disebutkan bahwa langit itu dihiasi oleh Allah dengan bintang-bintang, ya, jadi dihiasi, hiasan. Kita bayangkan seandainya hiasan itu tidak ada, ya langit ini gelap gulita. Kalau langit gelap gulita, ya dunia ini gelap. Kalau nggak ada lampu-lampu itu gelap gitu ya. Ini adalah anugerah dari Allah. Allah hiasi langit-langit yang di atas kita itu dengan bintang-bintang. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang melihatnya. Maka kita diberi mata, bisa untuk melihat matahari. Itu kalau dalam di surat Ali Imran itu, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Harusnya begitu. Ketika melihat sesuatu yang merupakan anugerah Allah yang diberikan untuk kenikmatan manusia, ya Allah, Engkau ciptakan hal ini tidak sia-sia, ya, tidak untuk kebatilan. Tentunya kalau tidak untuk kebatilan adalah untuk bahan mendekat kepada Allah. Dengan makhluk Allah yang namanya bintang itu, maka kita semakin yakin akan keesaan dan keperkasaan Allah, kekuasaan Allah yang besar itu. Manusia ini betul-betul kecil dibanding makhluk Allah yang lain. Jadi manusia mempunyai kelebihan yaitu akal, sehingga dengan akal itu bisa membuat mobil, bisa membuat, kalau jalan tidak tahu itu pakai map, kalau ya berkomunikasi pakai alat komunikasi. Jadi karena otak manusia bisa memikirkan sehingga membuat hal-hal yang baru. Tetapi dia tidak boleh meninggalkan yang namanya mendekat kepada Allah. Jadi tadabbur alam itu dianjurkan. Jadi bertamasa, berrekreasi itu ya ada anjuran dalam agama itu. Qul siru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mujrimin, atau lagi mufsidin gitu. Jadi ketika kita melihat pantai, ketika melihat gunung, ya, ketika melihat air begitu, kita ini terheran dengan penciptanya. Jangan hanya terherannya kepada benda yang dilihat saja, tapi dipolne sekalian, yaitu kepada zat yang menciptakannya. Ini kewajiban kita seperti itu. Sehingga makhluk-makhluk yang seperti itu mengantarkan kita menyembah kepada Allah, mengakui keesaan Allah, sehingga kita mengikuti aturan-aturannya, kemudian tidak melanggar larangan-larangannya. Itu tujuannya, dan itu tujuan akhirnya adalah berguna bagi pelakunya, yaitu manusia itu sendiri. Jadi ketika melihat pemandangan yang indah begitu, kita ingat, Masya Allah, Subhanallah, ini zat yang menciptakan begini, kok bisa ya? Akhirnya mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, istighfar, merasa bersalah, dan seterusnya. Kemudian juga menikmati ya kenikmatannya. Jadi besok ada makanan, ada dinikmati dalam rangka bersyukur. Jadi sebenarnya hidup ini ya mudah sekali kalau melihat dari itu. Manusia ini yang penting takarrub, kemudian bersyukur, kemudian mengikuti koridor, mengikuti rel yang ditetapkan oleh Allah, insya Allah akan selamat. Dan orang yang bertakwa itu di Al-Quran disebutkan, wa may yatawakkal 'ala Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Dengan bertakwa, artinya meninggalkan larangan, menjalankan perintah, itu akan diberi jalan keluar atas kesulitan. In tattaqullaha ya naj'al
yaj'al lakum furqona. Kalau kamu bertakwa pada Allah akan dijadikan kamu itu bisa membedakan yang salah dan benar, gitu kan. Dan seterusnya. Banyak sekali ayat-ayat tentang ketakwaan ini, semuanya bermuara kepada kebahagiaan manusia. Manusia ini yang karena tidak tahu, karena malas, akhirnya tersungkur, kejongor, ya, jatuh ke dalam lubang kehinaan, ya karena manusia sendiri. Akalnya tidak diisi dengan pengetahuan-pengetahuan yang bisa menjadi penyebab dekatnya dengan Allah. Kemudian dia ya di samping itu mengikuti hawa nafsu. Jadi memang manusia ini memang berat. Dari satu sisi dia itu mempunyai akal, bisa membedakan yang benar dan salah, tapi dari sisi lain yang namanya godaan itu nafsu itu menghadangnya. Jadi yang enak-enak, yang senang-senang, tapi itu melanggar, ya senang saja yang dilakukan enak saja, tapi itu tidak boleh. Kemudian wahafidna lan ngreksa sapa ingsun Allah ing sama bisuhubi kelawan lintang-lintang kang mlayu, tegese seperti meteor ya, atau lintang alien kalau kita mengatakan. Jadi kalau malam hari itu kita lihat ada bintang itu berjalan gitu ya. Itu apa? Dalam rangka melempari makhluk Allah yang terlaknat, yaitu setan. Min kulli syaitanin, saking saben-saben setan, rojimin kang den kutuk, marjumin kang den kutuk, dikutuk. Jadi dihiasi dengan bintang, tapi juga bintang itu berguna untuk melempar makhluk Allah yang jahat, yaitu dengan suhub atau dijaga oleh Allah langit itu dengan bintang-bintang untuk dilemparkan kepada syaitonir rajim. Illa man kejaba wong istaraka kang nyolong sapa man, kang amrih nyolong sapa man as-sam'a ing pangrungu, fa'atba'a mongko ngetut mbureni hu ing man apa sihabun lintang alian mubinun kang pertelo kaukabun yudhi'u wayahrikuhu. Jadi ketika setan itu mencuri pendengaran, ini terjadi sebelum Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus. Setelah beliau diutus, ya setelah menjadi rasul, maka tidak bisa lagi setan itu mencari, mengrungok-ngrungok nih, mencari pendengaran-pendengaran yang bisa melihat rahasia seseorang. Karena ketika begitu mau mencuri itu, dia disamber oleh yang namanya lintang alien itu. Wal ardolan ing bumi madadna ngeratakake ingsun, tegese menghamparkan sapa ingsun ha ing ardo basatnaha wa alqaina lan numibaake sapa ingsun fiha ing dalam ard rawasiya ing pira-pira gunung jibalan sawabita li Allah tataharraka bi ahliha, supaya jadi bumi itu dihamparkan dan juga diberi gunung-gunung supaya bumi itu tidak goncang. Wah, kalau nggak ada gunung itu bumi ini goncang terus. Tapi karena ada gunung, maka bumi ini seperti ada pakunya sehingga tidak bergerak-gerak. Lah kalau gempa bumi itu bukan berkaitan dengan ini ya, tapi dia berkaitan dengan peristiwa alam. Ada benda-benda di bawah sana, di bawah laut atau di bawah bumi yang bergerak-gerak, itu gempa. Sedangkan yang dimaksud bumi tidak bergerak ini ya kalau karena diberi
gunung. Jadi gunung itu, jadi katanya tingginya gunung itu sama dengan dalamnya gunung. Jadi seperti paku begitu. Ini disebutkan di surat Al-Anbiya juga begitu, li Allah tamidabikum, itu supaya bumi itu tidak bergerak karena adanya gunung tersebut. Wa ambatna lan nuwuhake sapa ingsun fiha ing dalam ard, ing dalam bumi, mingkul lisaiin saking saben-saben suwiji, mauzunin kang den timbang, maklumin kang kinaweruan kang den kinaweruhi, muqaddaren kang den takdirake, kang den ukur ya, kang den ukur. Jadi Allah menciptakan bumi, kemudian diberi pelengkap yaitu namanya gunung. Gunung itu manfaatnya di samping tidak supaya bumi tidak bergerak, dia kalau meletus maka menjadi bahan kesuburan tanah. Bahkan ya satu gunung saja ketika sekali meletus itu kan batu pasir tuh banyak sekali, bisa menghidupi banyak orang, bisa menghidupi banyak orang, diangkut pakai truk begitu, wah nggak habis-habis itu. Padahal meletusnya hanya sekali. Ini namanya manfaat dari gunung berapi. Apalagi sekarang itu sudah ada ilmu untuk melihat gunung ini akan meletus apa enggak. Kalau meletus itu jaraknya berapa kilo, sudah manusia dengan otaknya bisa mengetahui. Sehingga sebelum dia meletus, orang sudah disuruh menyingkir dulu, menyingkir beberapa waktu, nanti kembali lagi. Karena meletusnya itu kan tidak terus menerus. Jadi Allah itu sangat bijaksana demi supaya manusia ini hidup tenang. Ya kalau kita minta gunung jangan meletus dong selamanya, ya tidak bisa. Karena apa? Karena Allah sudah menghendaki gunung ya disuruh meletus. Orang kan bisa menghindar beberapa saat, beberapa hari begitu. Nanti habis itu kan dia sudah nggak meletus lagi, orang bisa beraktivitas lagi. Jadi inilah rahasia gunung berapi, bermanfaat bagi lingkungan sekitarnya. Sekitarnya itu bisa menjadi subur, bisa menjadi subur. Wa ja'alna lakum lan dadekake sapa ingsun lakum kanggo sira kabeh fiha ing dalam ard ma'aisha ing pira-pira sumber penghidupan. Allah jadikan di bumi itu ada tanaman ya, buah-buahan, sehingga manusia bisa makan dengannya, kemudian bisa kenyang, bisa beraktivitas. Ada protein, ada vitamin, ada karbohidrat. Itu dibutuhkan oleh tubuh supaya kita bisa beraktivitas. Orang kalau tidak makan terus bisa lemes kan. Maka Allah menyiapkan bumi diciptakan, kemudian ada tumbuh-tumbuhan, kemudian dihasilkan oleh manusia untuk dimakan, sehingga dia bisa mempertahankan hidupnya. Subhanallah, Allah ini begitu lengkapnya menyiapkan sarana untuk manusia. Bahkan di surat Al-Baqarah itu kan huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang telah menciptakan untuk kalian, untuk kalian hai manusia, ma fil ardi jami'a, apa-apa yang ada di bumi itu semuanya. Jadi bumi ini untuk manusia, manusia tapi harus mengikuti aturan, karena dhuharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Kerusakan lingkungan itu disebabkan oleh ulah manusia, supaya tidak terjadi banjir, longsor. Ya kalau ditebang kemudian ditanami, jangan nebangnya bareng semua sehingga gundul beberapa saat kan, nanti ditanam lagi untuk tumbuh menjadi subur, menjadi bahan pelindung,
kan lama itu, maka harus gantian. Itu semua diatur sehingga manusia ini bisa aman, bisa selamat. Ini bahkan nikmat Allah yang berupa buah-buahan, tanaman ini bermacam-macam ya. Waleh semongko, enek melon, waleh melon, ada salak, ada klengkeng, ada jeruk bosen, ada apel. Manusia ini sudah tahu Allah itu manusia itu suka bosan gitu. Maka disiapkan yang bermacam-macam itu. Kita mengalami kan kebosanan, misalnya makan sate terus, bosan lama-lama. Nah, suatu saat nasi pecel ini disiapkan oleh Allah supaya manusia ini bersyukur. Tapi banyak ayat yang menyebutkan qalilam ma tashkurun ya. Walaqad makkannakum fil ardi wa ja'alna lakum fiha ma'ayish qalilam ma tashkurun. Sudah kami kami tempatkan kalian hai manusia di bumi, lalu kami jadikan di situ sumber penghidupan kalian, tetapi sedikit sekali di antara kalian yang mau bersyukur. Sedikit sekali. Banyak yang kufur. Sudah tahu akibatnya kufur? Waman kafaro inna azabi lasyadid. Siksaan Allah akan sangat pedih. Kalau tidak banyak bersyukur maka ya mendapat bencana. Manusia ini kalau nggak bersyukur. Jadi istilahnya banyak nikmat tapi kurang syukur. Maka dianjurkan oleh Kanjeng Nabi, siapa itu waktu itu diajak bicara, didahului dengan hei Mu'ad bin Jabal ya, hei Mu'ad, inni la uhibbuka ya, sesungguhnya aku sungguh mencintaimu, sesungguhnya aku suka sama kamu. Kemudian Kanjeng Nabi melanjutkan, jangan lupa ya, sehabis sholat fardu membaca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, tolonglah aku agar menjadi orang yang bersyukur, orang yang sering mengingatmu, berzikir, dan orang yang beribadah kepadamu dengan sebaik-baiknya ibadah. 3 perkara. Jadi selalu ingat Allah, berzikir, selalu syukur, dan selalu beribadah sebaik-baik ibadah. Dan kita tahu bahwa beribadah itu tidak hanya sholat atau berzikir, tapi kita bekerja, kita mengerjakan apa, kita niati ibadah, itu akan termasuk ibadah. Dulu Kanjeng Nabi itu pernah suatu saat bersama rombongan jenazah begitu, kemudian beliau mengambil barang, kemudian dipukul-pukulan ke bumi, dipukul-pukul begitu, kemudian beliau bersabda, ingatlah, tidak ada seorang pun dari kalian kecuali sudah ditulis dia itu menjadi penduduk neraka atau penduduk surga. Wah, sahabat nyetuk, loh kalau begitu buat apa kita beramal? Kanjeng Nabi, kita berarti pasrah saja. Kanjeng Nabi, i'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah. Kanjeng Nabi menjawab, yuk tetap bekerja, beramal, karena masing-masing orang itu akan dimudahkan untuk apa yang dia nanti akan dijadikan. Jadi artinya dia kalau nanti akan menjadi ahli sa'adah, ahli kabejan, wong sing bahagia yaitu masuk surga, dilalah diparingi kemampuan untuk mengikuti petunjuk, mengerjakan kebaikan. Misalnya aras-arasan, dia ingat, wah ini kalau nuruti nafsu tidak selesai. Dia paksakan pagi bangun, dia paksakan waktu duha itu sholat duha, dia paksakan waktu sore atau pagi baca bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmi. Semua itu kan ibadah. Dia bekerja, karena dia begitu malas ingat akan
itu ya, fakullun muyassarun lima khuliqalah tadi, maka dia bangkit bersemangat untuk mengerjakan kebaikan. Tentu masing-masing orang tidak sama di dalam keahliannya. Ada yang senengannya itu sholawatan, ada yang senengannya manakipan, ada yang senengannya simaan Al-Quran, ada yang senengannya itu apa ya, ya selain itulah. Nggak apa-apa, karena memang manusia diberi keahlian tidak sama. Yang penting semuanya dalam rangka beribadah kepada Allah. Wal arda madatnaha, waja'alna waman lan wong, waja'alna lan dadekake sapa ingsun lakum kanggo sira kabeh man ing wong lastum kang ora ana utahe sira kabeh lahu keduwe man iku pirozikina kelawan wong-wong kang paring rezeki minal abidi wadawabi wal an'am. Jadi Allah menjadikan orang-orang atau makhluk lain selain manusia, yaitu binatang ternak, ya, binatang yang melata, yang di situ manusia tidak kuasa untuk memberinya rizki. Manusia tidak bisa memberi rizki, yang memberi adalah Allah. Manusia hanya media. Nah, karena kambing atau sapi kita tidak bisa mencari makan sendiri, maka kita ngarit, kita mencari ramban dan seterusnya untuk sapi atau kambing tersebut. Jadi itu yang kalian bukan termasuk orang yang memberi rizki. Jadi mitra persada, rizki itu sudah diatur oleh Allah. Kita ini tinggal menjalani skenario Allah bagaimana, kita tinggal ya berdoa, kemudian berusaha, bekerja. Insya Allah rizki itu akan datang. Rizki itu sudah dijatah, sedangkan ibadah itu adalah kewajiban. Tapi ada kaitannya. Siapa yang sholat fardunya disiplin bagus gitu, maka doa-doanya akan mustajab. Urusannya dimudahkan, ya. Lanas alkum rizqo. Pokoknya tunaikan sholat, kami tidak memintamu rezeki, kamilah yang memberimu rezeki. Ini menunjukkan bahwa rezeki itu jatah, sedangkan kewajiban sholat itu adalah kewajiban. Ada orang yang rajin beribadah tapi tetap melarat. Memang urusan ibadah kewajiban, sementara rezeki itu adalah urusan jatah. Maka mudah-mudahan kita menjadi orang yang qanaah, ya, menerima ing pandum, menerima pemberian Allah, termasuk orang yang bersyukur, insya Allah akan menjadi orang yang selamat. Itu mitra persada, mudah-mudahan Allah memberi kita kesehatan, panjang umur, sehat, rizki yang berlimpah, serta doa-doa kita diijabahi oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.